Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Abdus Salam, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati. Yang pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sahabat guru penggerak yang berbahagia, di dalam koneksi antar materi ini yang tentunya masih di modul 1, saya akan mengaitkan tentang modul 1.1, 1.3, dan 1.4 dan 1.2. Modul 1.1 yang muaranya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.2 nilai guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif. Dalam modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalamnya menerangkan tentang bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Kemudian pemahaman pada modul 1.2 yaitu tentang nilai guru penggerak, di mana ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pemahaman pada modul 3 tentang visi guru penggerak yaitu adalah tentang paradigma inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan-tahapan bagja yang sudah kita laksanakan dan sudah kita praktekkan pada modul 1.3. Kemudian pemahaman modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di dalamnya berdasarkan pada penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama pembelajaran. Budaya positif mendorong murid untuk belajar dan melakukan sesuatu yang lebih positif. Kemudian kesimpulannya, keterkaitan antara materi 1 sampai 1.4 yaitu bahwa seorang guru penggerak harus memahami nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai kalau kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada pada koneksi antar materi ini yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan. Sahabat CGP, disiplin positif yang menurut saya pahami adalah merupakan pendekatan pendidikan anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Berikutnya, teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sementara hukuman dan penghargaan adalah hukuman itu bentuk pengadilan perilaku manusia seorang. Kemudian bentuk penghargaan adalah tentang suatu benda yang atau peristiwa yang diinginkan. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan proses restitusi. Restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di situ terlihat gambar segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam penerapan budaya positif di kelas, saya perlu melibatkan siswa dalam mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam melaksanakan budaya positif yang dilaksanakan di kelas atau sekolah. Kemudian perubahan yang terjadi pada saya mengenai posisi kontrol, yang dulunya posisi kontrol saya sebagai teman sekarang berubah menjadi manajer. Saya menyadari bahwa tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul ini? Yang pertama adalah ketika menyusun keyakinan kelas, yang saya alami adalah siswa dalam kelas saya itu sangat antusias. Mereka bersemangat dalam menuangkan ide-ide dan mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kemudian mereka bisa berkolaborasi dalam menyusun keyakinan kelas, dan walaupun mereka mempunyai ide yang berbeda-beda, mereka tetap saling menghormati. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif yaitu senang dan bahagia, yakin dan optimis, membiasakan siswa perilaku positif dengan membentuk karakter yang baik, dan nantinya kita harapkan dengan budaya positif ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, terutama yang ada di sekolah dan kelas saya. Sahabat guru penggerak yang berbahagia, berikutnya pertanyaan kelima adalah terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik yang ada di kelas saya yaitu adanya disiplin positif. Kemudian sudah kami adakan pembentukan keyakinan kelas yang dibentuk bersama murid dan berpihak pada murid. Kemudian yang perlu saya perbaiki adalah tentang saya dulu posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah, dan sekarang saya perbaiki menjadi pemantau. Kalau dulu saya sebagai teman, posisi kontrolnya sekarang sebagai manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, ya saya memposisikan diri sebagai teman, namun kadang tidak dihargai. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Perasaan saya setelah melakukan ini, saya sangat senang dan tenang karena telah dihargai oleh murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid
mau memperbaiki kesalahan, kemudian murid lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban mereka. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jawaban saya adalah saya pernah menerapkan. Ternyata dulu pernah, namun tidak secara utuh. Saya menangani masalah pada murid, yaitu seketika itu saya cuma melakukan validasi tindakan. Saya belum melakukan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, setelah mengenal modul ini, saya coba menerapkan segitiga restitusi dengan lengkap. Pertanyaan yang keempat, tahap mana yang Anda praktekkan dalam bagaimana dalam mempraktekannya? Sahabat guru penggerak, inilah yang sudah saya lakukan, yaitu menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif, yaitu kolaborasi antar guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Kemudian budaya positif akan mengakar kuat apabila ditamankan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau seperti ini terus dengan kontinuitas terus menerus, dan maka budaya positif akan berakar di kelas dan sekolah kita. Kemudian menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Nah, ini yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu dengan kolaborasi, yaitu kolaborasi antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan semua guru, kemudian kepala sekolah dengan guru dan murid. Kemudian untuk lebih memaksimalkan itu, maka berkolaborasi dengan komite, wali murid, dan masyarakat. Kalau sudah kolaborasi ini terjadi, maka budaya positif akan mengakar kuat di sekolah kita. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.